Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare dengan sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare masa bakti 2019-2024 resmi dikukuhkan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan di ruang pola kantor Wali Kota Parepare. Pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Parepare masa bakti 2019-2020 resmi dikukuhkan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Rejeki Hayat di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Senin 30 November 2020. Pengukuhan pengurus tersebut dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, selain mengukuhkan Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare, juga dikukuhkan kepengurusan DWP Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Parepare masa bakti 2019-2020 dijabat oleh Haji Erni Erawati Iwan Asaat ST. Ketua DWP Provinsi Sulawesi Selatan Sri Rejeki Hayat berharap agar seluruh pengurus dan anggota DWP dapat mengemban amanah yang diberikan. Selain itu, pihaknya juga meminta untuk semua anggota DWP agar dapat berkontribusi menciptakan kesejahteraan bukan hanya bagi keluarganya tetapi juga masyarakat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meminimalisir tindak kriminalitas di masyarakat, Polsek Soreang intens melakukan sidak di masyarakat. Hasilnya ratusan liter miras jenis ballo diamankan dari tangan para pedagang. Ratusan liter minuman keras tradisional jenis ballo dimusnahkan dengan cara ditumpahkan ke got pembuangan oleh Polsek Soreang Parepare. Ratusan liter miras tradisional ini merupakan hasil sitaan kepolisian usai melaksanakan patroli multi kejahatan di wilayah Polsek Soreang. Miras ini diamankan petugas dari hasil operasi yang dilakukan di perbatasan serta dari beberapa masyarakat yang menjual miras. Selanjutnya petugas menyita dan untuk pemiliknya dilakukan pembinaan agar tidak lagi menjual miras tersebut. Kapolsek Soreang AKP Murwanto mengatakan miras yang telah disita kini dimusnahkan sebagai bentuk pencegahan kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan yang bisa saja mengakibatkan terjadinya tindak kriminal di tengah masyarakat. Sekarang dalam rangka pemusnahan barang bukti yaitu miras tradisional yang dilakukan penangkapan atau pembinaan dari penjual-penjual yang ada di wilayah Soreang, Polsek Soreang, Polres Parepare, dan yang melintas. Jadi personil PMK Polsek Soreang melaksanakan giat, yaitu patroli multi kesehatan. Terjadi penyalahgunaan miras. Jadi dalam hal ini diambil, disita, dan sekarang dalam hal pemusnahan. Pemusnahan ini untuk mengantisipasi, yaitu mencegah kerawanan yang ada di wilayah Polsek Soreang. Untuk menjaga Kamtimas dengan jalan ini supaya tidak terjadi mabuk-mabukan, terjadi perkelahian, itu untuk mencegah seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pasar Sumpang Minangai mengikuti lomba pasar sehat yang diusulkan oleh pemerintah Kota Parepare. Diharapkan capaian dan prestasi yang telah dicapai Pasar Sumpang Minangai dapat mewakili tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pasar Rakyat Sumpang Minangai, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bajo Keke Barat, Kota Parepare menjadi salah satu pasar yang diusulkan oleh pemerintah Kota Parepare untuk mengikuti lomba pasar sehat dan aman di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI belum lama ini usai membuka pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Kota Parepare.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya capaian yang telah dipersiapkan oleh Pasar Sumpang Minangai Kota Parepare justru bisa mewakili tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan dengan capaian dan raihan prestasi yang selama ini sudah disiapkan telah dicapai oleh Pasar Sumpang Minangai. Kami, pemerintah Kota Parepare, optimis bahwa sesungguhnya capaian yang telah dipersiapkan oleh Pasar Sumpang Kota Parepare itu kami perkirakan bisa malah pada tingkat mewakili Sulawesi Selatan, dan itu tidak menutup kemungkinan dengan capaian dan raihan prestasi yang selama ini sudah disiapkan telah dicapai oleh Pasar Sumpang. Mulai kita terapkan dengan sistem digitalisasi, ada SNI-nya, ada pemeriksaan rutin sampel barang yang dijual, kemudian ada sosialisasi kepada para penjual dan pembeli terkait dengan pasar sehat dan aman. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, rencana operasional ITH kini semakin terlihat jelas. Beberapa aset penunjang telah rampung diverifikasi tim Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi aset pemerintah Kota Parepare. Sebanyak 3 lokasi aset pemerintah Kota Parepare yang dijadikan lahan pendirian Institut Teknologi Habibie atau ITH telah tuntas tersertifikasi. 3 lokasi tersebut kini mengantongi 13 sertifikat, yakni 1 sertifikat untuk lokasi X Gedung Pemuda, 1 sertifikat X BKPSDM, dan 11 sertifikat yang ada di Bilalange, Kelurahan Lemoe. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Mursalim mengungkapkan, seluruh aset ITH telah melalui proses verifikasi dari tim Dirjen Dikti Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Mursalim saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Setelah tim melakukan verifikasi, selanjutnya akan dibuatkan berita acara verifikasi yang akan dilaporkan kepada Dirjen Kemendikbud Republik Indonesia untuk proses yang lebih lanjut terkait pembuatan surat pernyataan kesediaan memberi dan menerima hibah. Sudah layak semua dan semua sudah bersertifikat dan ada 13 sertifikat semua untuk 3 lokasi. Saya disebutkan itu Pak, 13 sertifikat. Jadi 1 sertifikat di Gedung Pemuda, 1 sertifikat di Gedung X BKPMD, dan 11 sertifikat yang ada di lahan Lemoe. Dan 11 di Lemoe. Lemoe. Dan semuanya itu sudah diverifikasi oleh tim. Sudah diverifikasi oleh tim, termasuk dengan peralatan dan perlengkapan yang jumlahnya ada 367. Ya, itu sudah diverifikasi dan dalam kondisi baik. Karena mereka kemarin dalam Fitkom pertama itu mengatakan bahwa semua aset-aset yang rusak kami tidak akan terima. Jadi ada beberapa aset kemarin, ada 2 unit itu meja yang dalam kondisi rusak, itu kami sudah keluarkan dalam aset, sehingga yang total yang mereka terima itu 367. Ya. Perlengkapan di perlengkapan. Ya. Jadi setelah mereka verifikasi tahap kemarin, membuatkan berita acara verifikasi, ini ada berita hasil untuk prosesi barangnya. Ini tidak usah difoto Pak ya. Masih ini. Mereka akan melapor ke Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu proses untuk selanjutnya mereka harus memberikan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. Itu langkah pertama. Persediaan? Ya, dari kementerian. Jadi surat pernyataan bersedia menerima hibah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, seminar kesehatan mental digelar oleh KKN PPL Terpadu Universitas Negeri Makassar, domisil Kota Parepare. Seminar yang bertemakan menjaga kesehatan mental keluarga selama pandemi COVID-19 ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Mahasiswa KKN PPL Terpadu Angkatan 21 Universitas Negeri Makassar atau UNM domisili Kota Parepare melaksanakan seminar kesehatan mental dengan tema menjaga kesehatan mental keluarga selama pandemi COVID-19 di Aula Kantor Kecamatan Ujung pada Kamis 26 November 2020. Panitia pelaksana Atifah Sulaiman mengatakan alasan seminar ini dilaksanakan karena meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga sejak pandemi COVID-19. Fakta yang ada di Sulawesi Selatan pada saat ini selama masa pandemi COVID-19. Nah, saya akan mengambil satu data saja terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Ternyata
ternyata data tersebut meningkat berapa? Yaitu 1.683 kasus. Oke, kalau itu belum kuat untuk meyakinkan bahwa seminar ini harus dilaksanakan, kita melihat data lagi yang kedua, yaitu terkait kekerasan terhadap rumah tangga. Dari yang 122 kasus meningkat menjadi 853 kasus. Ini data dari mana? Data dari Sulawesi Selatan, ya, dari pemberdayaan perempuan. Koordinator Kecamatan Ujung, Viryal Talita Afra menambahkan, seminar kali ini sengaja menjadikan kesehatan mental sebagai topik pembahasan karena situasi pandemi COVID-19 saat ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental keluarga yang bisa berimplikasi terhadap kasus-kasus kekerasan hingga perceraian. Sehingga perlu adanya ilmu atau pengetahuan yang harus dimiliki masyarakat dalam mengatasi masalah gangguan mental akibat pandemi COVID-19. Seminar tersebut menghadirkan narasumber yang ahli di bidang psikologi yang juga adalah seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, yakni Novita Ashari MPD. Novita Ashari menuturkan, kondisi rumah tangga rentang sejak pandemi COVID-19 disebabkan banyak anggota keluarga yang harus tinggal di rumah dalam waktu yang lama, belum lagi masalah ekonomi akibat kehilangan penghasilan dan persoalan lainnya. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, petugas Satpol PP kembali menyegel salah satu kafe karena tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kepada pengunjung yang datang. Penyegelan ini dilakukan karena sebelumnya petugas sudah memberikan peringatan bahkan denda administrasi. Langkah tegas kembali dilakukan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Parepare untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kota Parepare. Salah satu kafe kembali disegel petugas usai terciduk tidak menerapkan protokol kesehatan. Salah satu tempat jajanan di Kota Parepare, food court area Hilal Point, terpaksa disegel oleh tim gugus tugas dalam operasi justisi yang digelar pada Sabtu malam kemarin. Penyegelan tersebut dilakukan karena pengelola dianggap abai dalam mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya pelanggaran menjaga jarak kepada setiap pengunjung kafe yang datang. Pelanggaran yang dilakukan kafe tersebut tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun sebelumnya petugas telah memberikan himbauan dan peringatan hingga denda administrasi. Namun kali ini kembali terciduk melakukan pelanggaran hingga petugas mengambil tindakan penyegelan untuk kafe tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Ansar yang memimpin operasi itu, bahwa tidak ada toleransi bagi setiap kafe yang terus-menerus melakukan pelanggaran dan dengan operasi ini diharapkan tidak ada lagi kerumunan massa. Selain itu juga untuk masyarakat dan pengusaha diharapkan menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena yang tidak diharapkan sekarang adalah berkerumunnya massa dan harus menjaga 3M. Menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Inilah yang beberapa warkop tidak dilakukan ini, padahal kita sudah peringati. Ya, kalau mereka melanggar, kita pasti tindak, Pak. Apa tindakannya tadi, Pak? Khusus untuk Hilal, hasil pemantauan kami, yang pertama kita sudah peringati, kedua sudah diperingati, yang ketiga kita sudah melakukan eksekusi denda berdasarkan peraturan wali kota. Tetapi setelah kami turun malam ini, mereka melanggar lagi. Nah, itu tidak toleransi sehingga untuk sementara kita segel. Untuk sementara dengan waktu yang kita tidak tentukan. Kapan segel itu bisa dibuka, Pak? Kita lihat kondisinya. Saya akan merapatkan dulu dengan tim. Ya. Hilal Point disegel, Pak. Apa pendapatnya, Pak? Saya mendukung semua apapun yang dilakukan oleh tim gugus kalau itu dianggap membahayakan kesehatan masyarakat. Karena sebagai pembayar pajak, sebagai masyarakat yang patuh pada protokoler, bahwa kami selalu berusaha untuk menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau dianggap bahwa itu pun masih dianggap tidak patuh sama protokol kesehatan, Hilal Point siap melaksanakan perintah. Oke, siap. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Kelurahan Ujung Lar, Kecamatan Soreang menyulap lorong menjadi media edukasi COVID-19 dengan membuat beberapa gambar aktor animasi dengan tulisan yang berhubungan dengan protokol kesehatan COVID-19. Berikut liputannya. Guna mengedukasi warga, utamanya anak-anak, tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, tim penggerak PKK Kelurahan Ujung Lar, Kecamatan Soreang, menciptakan inovasi lorong edukasi COVID-19.
Dinding di sepanjang lorong RW 5 Kelurahan Ujung Lare tersebut dibuat beberapa gambar aktor animasi yang disukai anak-anak dan tulisan yang berhubungan dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Selain tulisan dan gambar tentang himbauan protokol kesehatan, terdapat juga beberapa gambar dan tulisan yang berhubungan dengan himbauan menjaga kebersihan lingkungan, seperti tulisan "Selamatkan Laut Kita" dan "Stop Buang Sampah di Aliran Air". Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare, Nur Hairana, yang ditemui 2 pekan lalu mengatakan tujuan inovasi ini untuk mengedukasi warga agar disiplin protokol kesehatan. Jadi kesimpulannya dari lorong COVID itu gambarnya mengedukasi masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dengan cara sering-sering cuci tangan, stay at home, dan memakai masker. Kalau bisa sholat berjamaah di rumah saja. Setelah adanya lorong tersebut, saya memperhatikan beberapa anak-anak bermain di sana dan sering-sering mengulang kata-kata COVID-19, memutuskan mata rantai, selalu di rumah, dan itu adalah salah satu wujud bahwa sudah terasa manfaatnya tanpa kita bercerita. Dari gambar edukasi masyarakat atau anak-anak memahami bahwa betapa pentingnya untuk memutuskan mata rantai. Selain itu, menurut Nur Hairana, lorong tersebut sengaja didesain dengan gambar animasi agar warga utamanya anak-anak bisa lebih tertarik untuk melihat dan membaca tulisan yang ada di lorong edukasi COVID tersebut. Lorong ini juga bisa sekaligus menjadi wadah bermain sambil belajar bagi anak-anak. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sejumlah program telah disediakan PDAM Kota Parepare untuk tahun 2021 mendatang. Salah satunya program pembersihan pipa. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Refleksi setahun kepemimpinan Firdaus Jolong sebagai Direktur PDAM Parepare beberapa waktu lalu dimanfaatkan dengan merencanakan sejumlah program dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Kepada awak media, Firdaus Jolong mengungkapkan beberapa program yang akan direalisasikan pada 2021. Salah satunya terkait menjaga kualitas distribusi air ke rumah pelanggan dilakukan dengan pemasangan penguras. Karena terkait dengan kualitas dan masa lama dari pipa distribusi air kami. Ada yang mengatakan masyarakat bahwa produksi air PDAM itu tidak baik. Padahal sebenarnya produksi kami sangat jernih, bersih. Bahkan ikan raja yang ada di situ yang bisa diminum langsung. Tetapi begitu masuk di pipa distribusi, di situ sudah bercampur dengan beberapa endapan-endapan zat-zat yang merubah kualitas warna dari air, baik rasa maupun warna. Sehingga sebenarnya produksi air PDAM itu bersih. Yang menjadi soal adalah ketika tiba di rumah pelanggan, warnanya berubah dan baunya berubah, itu karena kontaminasi dari zat-zat yang ada. Sehingga kedepan ini ada beberapa metode yang sudah kami diskusikan dengan para. Secara teknis, manajer teknik dan operasi Maprani menambahkan program pembersih pipa dengan metode kompresor tersebut dilakukan dengan cara pemasangan penguras. Yang dimaksud Pak Direktur itu untuk kompresor pipa selama ini kan belum pernah dilakukan, tapi kita melihat dulu waktu dilakukan kompresor sumur dalam, semua kotoran-kotoran dalam pipa itu, dalam pipa sumur dalam itu naik semua. Jadi kita itu hari mencoba bagaimana kalau kita kompresor itu pipa, tapi ini belum pernah dilakukan. Nanti mudah-mudahan kita coba-coba cari apanya supaya mungkin itu bisa terlaksana nanti pada tahun 2021. Kemudian dulu itu yang biasa dilakukan adalah disambung-sambung pipa, kemudian dimasuk pipa kecil disambung-sambung, kemudian dimasukkan ke dalam pipa besar baru dikasih sikat. Itu yang pernah dilakukan dengan yang membuat pengurasan itu memperbanyak penguras supaya setiap saat bisa dikuras itu pipa yang menjadi endapan-endapannya bisa keluar seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Demikian apa kabar Parepare kali ini, terus perbarui informasi Anda dan yang menyaksikan program persembahan TV Peduli. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.